Selanjutnya, pembahasan untuk refleksi atau pencerminan. Berikut adalah gambaran ketika seseorang sedang bercermin pada cermin datar, maka akan menghasilkan bayangan. Bayangannya ini adalah serupa dengan orang yang sedang bercermin ya. Dan jarak antara orang ke cermin itu akan sama dengan jarak antara cermin ke bayangan. Bisa kita lihat di sini, jarak rambut ke cermin A sama dengan jarak cermin ke bayangan rambutnya. Begitu juga untuk jarak dari ujung jari ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan ujung jari. Begitu juga untuk yang lain. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut untuk pencerminan pada diagram Cartesius. Di sini ada garis F yang berfungsi sebagai cermin. Kemudian kita punya titik C di sini. Jika titik C ini kita cerminkan terhadap garis F, maka akan menghasilkan bayangan pada titik C aksen, di mana jarak cermin atau garis F ke titik C akan sama dengan jarak cermin ke titik C aksen. Selanjutnya, kita punya segitiga, di sini ada segitiga DEF. Jika segitiga ini kita cerminkan terhadap garis F, maka akan menghasilkan segitiga yang sama, yaitu segitiga D aksen, E aksen, F aksen, di mana jarak cermin atau garis F ke titik D sama dengan jarak cermin ke titik D aksen, dan jarak cermin ke titik E akan sama dengan jarak cermin ke titik E aksen. Begitu juga untuk jarak cermin ke titik F akan sama dengan jarak cermin atau garis G ke F aksen. Kemudian bagaimana kalau objek yang akan kita cerminkan berupa garis? Di sini ada garis G, akan kita cerminkan terhadap garis F ya, maka akan menghasilkan bayangan yaitu garis G aksen, di mana jarak garis G ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan atau garis G aksen. Di sini ada jarak cermin ke garis G akan sama dengan jarak cermin ke garis G aksen. Pencerminan atau refleksi mempunyai sifat yang pertama, bangun atau objek yang dicerminkan atau direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian yang kedua, jarak bangun atau objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Sekarang kita coba tentukan matriks yang bersesuaian dengan refleksi atau pencerminan. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Di sini kita punya titik P, yaitu X, Z, dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan di P aksen, X aksen, Z aksen. Kalau kita perhatikan, untuk X aksen di sini koordinatnya sama ya dengan X. Kemudian yang Z aksen nilainya adalah negatif Y. Di sini Z, maka Z aksen adalah negatif Z. Nah, untuk X dan negatif Z ini bisa kita tuliskan dalam sistem persamaan linear dua variabel. Untuk X itu sama dengan 1 dikali X ditambah 0 dikali Z. Ini nilainya sama dengan X ya. Kemudian untuk yang negatif Z itu sama dengan 0x dikurangi 1z. Ini juga nilainya sama dengan negatif z. Nah, dari sini kita peroleh persamaan matriks yaitu X aksen Y aksen sama dengan, ini adalah matriks dari koefisiennya 1, 0, 0, negatif 1. 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian ini adalah matriks dari variabelnya yaitu X, Z. Jadi kita peroleh 1, 0, 0, negatif 1 itu adalah matriks yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X.
Nah, selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas kelompok pada modul pembelajaran matematika. Kemudian hasilnya bisa kalian konfirmasi dengan kesimpulan berikut. Untuk yang nomor 1, pencerminan terhadap sumbu X tadi sudah kita peroleh, yaitu matriksnya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Kemudian untuk yang nomor 2, pencerminan terhadap sumbu Z nanti akan diperoleh matriksnya negatif 1, 0, 0, 1. Dan untuk yang nomor 3, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, matriksnya sama dengan 0, 1, 1, 0. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, matriksnya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Dan pencerminan terhadap titik 0,0, matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Selanjutnya kita peroleh kesimpulan apabila titik A, X, Z dicerminkan dengan T, A, B, C, D, diperoleh bayangan titik A aksen, X aksen, Z aksen, di mana X aksen Y aksen sama dengan matriks A, B, C, D dikali dengan X, Y. Ini ada contoh 1. Tentukan bayangan titik P 6, negatif 7 karena pencerminan terhadap sumbu X. Untuk menentukannya kita gunakan kesimpulan tadi ya, rumusnya. X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1. Ini adalah matriks dari pencerminan terhadap sumbu X yang tadi. Kemudian dikali dengan 6, negatif 7. Ini adalah titik P-nya, koordinat dari titik P. Kemudian ini kita kalikan dengan cara perkalian matriks, masih ingat ya? 1 dikali 6 ditambah 0 dikali negatif 7 sama dengan 6. 0 dikali 6 ditambah negatif 1 dikali negatif 7 sama dengan 7. Oke, jadi bayangan dari titik P 6, negatif 7 yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah P aksen dengan koordinat 6,7. Untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan lingkaran X kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Z dikurangi 14 sama dengan 0. Bila dicerminkan terhadap titik 0,0. Untuk menentukan X aksen Y aksennya, kita gunakan perkalian matriks dengan titik asal ya. Di sini matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Ini adalah matriks dari pencerminan terhadap titik 0,0. Kemudian dikali dengan XZ. Nah, untuk lingkaran dan garis atau yang lainnya, jika belum diketahui titiknya, titik koordinatnya, maka kita gunakan XZ. Ini kita kalikan. Kita peroleh X aksennya yaitu negatif 1 dikali X ditambah 0 dikali Z sama dengan negatif X. Dan untuk Y aksen sama dengan 0 dikali X ditambah negatif 1 dikali Z sama dengan negatif Z. Nah, dari X aksen sama dengan negatif X, ini kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif X aksen. Dan dari Z aksen sama dengan negatif Z ini, kita peroleh nilai Z-nya itu sama dengan negatif Z aksen. Ya kan? Kemudian dari sini, dari X dan Z, ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi kita peroleh bayangan lingkarannya adalah X-nya ini kita ganti dengan negatif X aksen kuadrat ditambah Z-nya ini kita ganti dengan negatif Z aksen. Jadi ditambah dengan negatif Z aksen kuadrat dikurangi 4 dikali X-nya kita ganti negatif X aksen ya. Ditambah 2, Z-nya kita ganti dengan negatif Z aksen. Dikurangi 14 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 4X aksen dikurangi 2Z aksen dikurangi 14 sama dengan 0.
Jadi untuk bayangan lingkaran x kuadrat ditambah z kuadrat dikurangi 4x ditambah 2z dikurangi 14 sama dengan 0. Jika dicerminkan terhadap titik 0,0 adalah bayangannya ini tadi, bisa kalian tuliskan tanpa aksen. Jadi kita peroleh bayangannya adalah x kuadrat ditambah z kuadrat ditambah 4x dikurangi 2z dikurangi 14 sama dengan 0.